Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merenal Banjari. Nama saya Bimarian Alhamdi. Nama saya Muhammad Auzan. Kami akan menjelaskan tentang pengertian fungsi pada Python. Memanggil fungsi. Bagaimana cara memanggil fungsi yang telah kita definisikan? Sederhana, cukup ketik nama fungsinya, ditambah dengan tanda kurung sebagai berikut: halo dunia, output halo Python, halo dunia. Bahkan kita bisa memanggil halo dunia berkali-kali. Halo dunia, halo dunia, halo dunia. Output halo Python, halo dunia. Fungsi dengan argumen atau parameter. Sebuah fungsi juga bisa menerima parameter ataupun argumen yang merupakan suatu nilai atau variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, perhatikan output berikut. Halo Nurul, selamat datang. Halo Lendi, selamat datang. Halo Fabri, selamat datang. Halo Isa, selamat datang. Lalu bagaimana cara kita memproduksi output seperti itu dengan Python? Ada banyak cara, bisa dengan list perulangan dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin yang langsung terbesit dalam benak kita adalah dengan melakukan 4 kali print seperti ini. Print halo Nurul, selamat datang. Print halo Lendi, selamat datang. Print halo Fabri, selamat datang. Print halo Isa, selamat datang. Itu adalah cara yang sangat simpel dan juga tidak salah. Tapi daripada kita melakukan 4 kali print seperti di atas, kita bisa memanfaatkan fungsi dan parameter pada Python, sehingga kode pemrogramnya akan terlihat seperti ini. Dev, selamat datang. Print halo nama, selamat datang. Selamat datang Nurul, selamat datang Lendi, selamat datang Fabri, selamat datang Nisa. Parameter wajib, parameter di dalam Python bisa lebih dari satu, bisa wajib semua atau harus diisi, dan bisa juga bersifat opsional. Perhatikan contoh fungsi berikut: def perkenalan nama, koma asal, print f perkenalan saya, nama dari asli. Jika dipanggil perkenalan Renza Ilhami, koma Jawa Timur, kita akan mendapatkan output perkenalan saya Renza Ilhami dari Jawa Timur. Tapi jika kita memanggilnya dengan parameter tidak lengkap, justru kita akan mendapatkan error. Perkenalan Renza Ilhami, error, exception has occurred, type error. Parameter opsional atau default, tidak semua parameter fungsi pada Python itu bersifat wajib. Ada yang opsional. Parameter opsional adalah parameter yang seandainya tidak diisi, dia sudah memiliki nilai default. Perhatikan contoh berikut: def suhu underscore udara, daerah derajat satuan sama dengan Celcius. Print F suhu di daerah adalah derajat satuan. Pada fungsi suhu underscore daerah di atas kita mendefinisikan 3 buah parameter: derajat daerah, suhu sama dengan Celcius. 2 parameter pertama adalah bersifat wajib dan harus diisi, sedangkan parameter ketiga tidak wajib. Jika tidak kita isi, maka nilai defaultnya adalah Celcius. Sekarang kita coba panggil fungsi tersebut dengan 2 cara. Suhu underscore udara Surabaya 30. Suhu underscore udara Surabaya 86 Fahrenheit. Jika dijalankan, outputnya akan terlihat seperti ini. Suhu di Surabaya adalah 30 Celcius, suhu di Surabaya adalah 86 Fahrenheit. Fungsi yang mengembalikan nilai. Jenis fungsi yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai kembalian. Fungsi ditinjau dari segi pengembalian nilai. Fungsi terbagi menjadi 2. 1 fungsi yang tidak mengembalikan nilai. 2 fungsi yang mengembalikan nilai. Intinya, fungsi yang mengembalikan nilai adalah sebuah fungsi yang jika kita panggil, dia akan memberikan kita sebuah nilai yang bisa kita olah lebih lanjut. Seperti misalkan kita simpan dalam sebuah variabel atau kita lakukan operasi tertentu. Contoh, hashtag tidak menghasilkan output apapun, luas underscore persegi, buka kurung 10 tutup kurung. Hashtag menghasilkan output print buka kurung luas persegi dengan sisi 4 adalah luas persegi buka kurung 4 titik kurung. Hashtag jika kita juga bisa simpan di dalam variabel persegi underscore besar sama dengan luas underscore persegi buka kurung 100 tutup kurung persegi underscore kecil sama dengan luas underscore persegi buka kurung 50 tutup kurung. Print buka kurung total luas persegi besar dan kecil adalah persegi underscore besar sama dengan persegi underscore kecil tutup kurung. Jika dijalankan, kita akan mendapatkan output luas persegi dengan sisi 4 adalah 16. Total luas persegi besar dan kecil adalah 12.500.
Ruang lingkup atau siklus hidup variabel pada fungsi, secara umum terdapat dua ruang lingkup variabel pada Python. Yang pertama variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang bisa dipanggil dari manapun dari satu file Python. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya hidup di dalam satu blok kode tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kota sama dengan Lamongan, def halo, print kota, print buka kurung print secara langsung, koma kota, print buka kurung panggil fungsi halo, koma n sama dengan tanda petik, tutup kurung halo. Output print secara langsung Lamongan. Print panggil fungsi halo Lamongan. Pada kode di atas, variabel kota yang ada di dalam fungsi adalah variabel kota yang sama dengan yang ada di luar fungsi. Tapi coba kita ubah kode programnya. Kota, provinsi sama dengan Lamongan, Jawa Timur. Def hello buka kurung. Provinsi sama dengan Jawa Barat, print buka kurung, kota provinsi. Print buka kurung, panggil fungsi hello tutup kurung. Print buka kurung. Print buka kurung, n secara langsung. Print buka kurung kota provinsi. Output panggil fungsi hello Lamongan Jawa Barat secara langsung Lamongan Jawa Timur. Penjelasan. 1. Kita membuat dua buah variabel dengan nama kota dan provinsi. 2. Kita mengubah variabel provinsi pada fungsi hello. 3. Saat fungsi hello dieksekusi, benar saja variabel provinsi berubah. 4. Tapi ketika kita tampil lagi secara langsung variabel provinsi, nilainya kembali ke nilai semula hello. Kenapa? Karena ketika kita mengubah variabel provinsi pada fungsi hello, itu sebenarnya kita tidak merubah variabel provinsi yang ada di luar, melainkan kita membuat variabel baru dengan nama yang sama, tetapi dengan ruang lingkup lokal yang hanya bisa diakses pada fungsi hello saja. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dari segi tempat panggilan, fungsi pada Python bisa dipanggil dari berbagai tempat, bisa dari konsol, bisa dari fungsi yang lainnya, bisa juga dari dirinya sendiri. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri akan menciptakan sebuah perulangan, dan perulangan ini biasa disebut dengan sebagai perulangan rekursif. Docstring yang terakhir, kita bisa memberikan sebuah deskripsi terhadap fungsi yang kita buat. Deskripsi ini biasanya akan ditampilkan oleh text editor maupun ide sebagai bantuan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah fungsi. Caranya gampang, perhatikan contoh berikut. Def suhu underscore udara, buka kurung daerah, koma derajat sama dengan 30, koma satuan sama dengan Celcius, tutup kurung. Fungsi ini bertugas untuk menampilkan teks yang memberikan informasi tentang suhu udara di suatu daerah. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.